Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, melalui mimbar khutbah ini, saya berpesan kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada para jemaah sekalian umumnya. Marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu meningkatkan usaha kita dalam melaksanakan segala perintahnya dan dalam menjauhi semua larang-larangannya. Sebab hanya dengan iman dan takwa yang sesungguhnya kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia sampai akhirat akan kita miliki. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba yang mendapat ridhonya dan senantiasa dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengajak pada para jamaah sekalian untuk kembali merenungkan nikmat Allah yang sangat besar yang telah diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman. Marilah kita sadari bahwa sesungguhnya nikmat iman itu adalah nikmat yang agung, karena dengan diberikannya kita keimanan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka persalian dan menjaga setiap gerak-gerik serta tindakan kita agar selalu di jalan yang lurus. Dan keimanan itu pula yang dapat menyelamatkan kita baik di dunia ini, terutama setelah kita mati menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka nikmat iman ini harus selalu kita jaga dan kita pupuk agar semakin kuat dan mantap. Salah satu cara yang dapat saya ketengahkan pada kesempatan yang terbatas ini adalah dengan mensyukuri nikmat iman tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur, niscaya aku akan menambahkan kenikmatan bagimu, dan apabila engkau ingkari nikmat-nikmatku, maka siksaku amatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat di atas merupakan pendidikan moral yang amat tinggi nilainya, karena arahnya langsung mengenal lubuk batin kita untuk menyadari keadaan diri sebagai makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Bani Israil ayat 70. Kesadaran akan keadaan diri sendiri, inilah yang merupakan penggerak batin untuk menyampaikan ungkapan terima kasih atas segala pemberian Allah. Terima kasih dalam ucapan dan perbuatan, itulah sumber nikmat yang sebenarnya. Dalam ucapan lisan, kita senantiasa memuji Allah, dan dalam perbuatan kita senantiasa melaksanakan semua perintah dan meninggalkan segala yang mencegah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Iman merupakan komitmen moral yang mengandung konsekuensi tunduk dan pasrah kepada yang diimani, yang terrealisasi dalam bentuk kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab. Maka setiap mukmin mempunyai kewajiban untuk melaksanakan konsekuensi keimanan tersebut dalam realitas kehidupan tanpa merasa terbebani olehnya. Sebab apabila keimanan itu telah benar-benar tertanam dalam diri seorang mukmin, maka ia justru menjadi kebutuhan dan kenikmatan bagi yang bersangkutan. Sebab
sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditegur oleh istri beliau pada suatu malam kerana tidak henti-hentinya melaksanakan salat malam. Mengapa engkau tidak pernah berhenti melaksanakan salat ya Rasulullah? Bukankah Tuhan telah mengampunimu? Tanya istrinya. Lalu beliau menjawab, tidakkah engkau suka jika aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Memperhatikan keteladanan dari beliau itu, marilah kita bercermin dan berintrospeksi diri dengan merenungkan kembali sampai di manakah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masihkah keimanan kita ini disertai oleh keterpaksaan atau sikap yang justru berlawanan dengan nilai-nilai keimanan tersebut? Ataukah keimanan itu telah bersemayam di lubuk hati yang dalam sehingga dapat membawa kita kepada nilai-nilai luhurnya? Tentunya hanya diri kita masing-masing yang paling mengetahui. Yang jelas sampai dimanapun kadar keimanan kita sekarang, jika selama ini kita pupuk dengan baik, maka semakin lama keimanan itu akan semakin subur dan kokoh dalam jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Keimanan yang telah benar tertanam di dalam hati seseorang akan memancarkan keikhlasan dan kesediaan untuk berkorban demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Dan apabila keimanan telah tertanam dan terpupuk subur dalam diri seseorang mukmin, maka keimanan itu akan terasa begitu indah baginya. Jiwanya menjadi tentram karena hati tertambat kepada zikrullah, sebagaimana firman Allah berikut ini. Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Artinya, katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Quran Surat Al-Ra'd ayat 27 dan 29. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sangat merindukan kebahagiaan dan kedamaian sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Keimanan amal soleh adalah jalan untuk terwujudnya janji Allah, yakni kebahagiaan dan kedamaian di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal 'azizul hakim." Artinya,
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang penuh kenikmatan, kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar. Dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Quran surah Al-Rahman ayat 8 dan 9. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Quran surat Ar-Rahman ayat 9. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan orang-orang mukmin yang kokoh imannya akan selalu memancarkan nilai-nilai keimanan pada setiap gerak dan tindakannya, baik sebagai seorang hamba Allah, sebagai sosok individu, maupun sebagai anggota masyarakat. Dan itu disadari sebagai suatu pemenuhan kebutuhan jiwa demi tercapainya kenikmatan hidup. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar dapat merasakan puncak dari kelezatan iman. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu ya karim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman hajada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bil malaikati muslimin. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ajibullaha ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattabi'ina wa tabi'it tabi'in warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat ya kasifal halijat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man shaghala al-muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih zata bainihim. Allahumma dfa' annal bala'a wal waba'a wal ghula'a wal fahsha'a wal munkar wal baghi wal shada'ida wal suyuf al mukhtalifata wal jahannama ma zuhara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min sa'iri biladil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله